Halo teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Baik, mungkin teman-teman ingin melakukan olahraga tapi bingung, malas keluar atau tidak punya alat. Contohnya alat seperti ini mungkin teman-teman nggak punya di rumah, tapi tenang saja, teman-teman masih bisa untuk melakukan di rumah. Kenapa harus kita latihan beban? Nah, sebenarnya latihan beban itu sangat berguna bagi kita, apalagi makin umur kita makin tinggi, kebutuhan beban itu sangat penting untuk memperkuat tulang-tulang kita. Dimana tubuh kita ini terdiri dari rangka, yang di rangka itu ada tulangnya. Nah, semakin tulang kita itu melemah, maka otot kita juga melemah. Nah, apabila otot kita kencangkan, otomatis tulang kita kuat dan lemak kita pun sangat sedikit. Nah, sangat berbeda ketika lemak kita banyak, otomatis tulang kita lemah dan rangka kita pun ikutan gitu lemah juga. Makanya ada istilah osteoporosis bagi yang udah tua, karena semakin tua kita, semakin kita sebenarnya membutuhkan latihan beban. Nah, bagi teman-teman yang malas untuk keluar apalagi ke fitness, berikut ada 3 jenis gerakan yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ya, ini sangat simpel, tidak perlu tenaga lebih, cukup dilakukan ketika teman-teman lagi waktu senggang atau ketika bangun tidur. Khususnya bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, ini sangat cocok sekali bagi teman-teman ketika bangun tidur dilakukan. Baik, kita langsung saja ke videonya. Nah, untuk gerakan pertama itu ada sit up. Jadi kita cukup modal kursi dan badan kita sendiri. Karena badan kita sendiri itu merupakan suatu beban untuk kita bisa latihan beban. Nah, gerakannya cukup sederhana. Pertama kita duduk dulu. Ketika kita duduk, kita tarik napas. Setelah tarik napas, kita berdiri. Ketika kita berdiri, itu kita harus buang napas. Nah, ketika kita turun lagi ke kursi, itu tarik napas, naiknya buang, turun lagi tarik, dan untuk berdirinya kita turun keluarkan napas. Begitu seterusnya. Hal ini bisa teman-teman lakukan sebanyak 3 repetisi. Nah, 3 repetisi itu teman-teman bisa melakukan itu 3 set. Jadi di mana 3 set itu bisa teman-teman mulai dari 5 repetisi. Repetisi di sini maksudnya 5 kali dalam 1 set, baru istirahat. Nah, istirahat di sini teman-teman cukup istirahat 1 menit 30 detik. Kenapa istirahat 1 menit 30 detik? Karena ada penelitian bahwa istirahat 1 menit 30 detik itu berpengaruh kepada hormon testosteron bagi pria. Nah, yang di sit up versi kedua, teman-teman bisa lihat kita cukup seperti duduk bersandar di dinding, dan teman-teman bisa hitung berapa lama tahannya. Mungkin teman-teman bisa coba selama 7 detik. Selama 7 detik teman-teman dirasa udah berat, stop, istirahat 1 menit 30 detik, kemudian lanjut lagi selama 8 detik, stop, istirahat 1 menit 30 detik, kemudian ulangi lagi sebanyak 3 set. Jadi kalau bisa teman-teman melakukan gerakannya itu usahakan hitungan waktunya itu sama atau lebih naik dari yang sebelumnya gitu. Nah, itu contoh dari gerakan sederhana sit up. Nah, selanjutnya push up. Push up yang pertama itu teman-teman cukup tempelkan tangan ke dinding dan posisi bahu agak condong ke depan dan kaki agak ke belakang sedikit. Nah, di sini teman-teman tidak perlu susah-susah harus push up yang seperti kita tahu itu di lantai bawah. Jadi untuk teman-teman yang badannya terlalu berat, bisa coba yang ini dulu untuk awal-awal. Jadi ketika muka kita menghadap ke dinding, itu tarik napas. Nah, ketika kita mendorong ke belakang badan kita, itu buang napasnya. Tarik, lalu buang. Begitu seterusnya.
teman-teman bisa coba ini sebanyak 7 kali. Tetap teman-teman lakukan itu 3 set. Jadi 7 kali, istirahat 1 menit 30 detik, kemudian ulangi lagi set kedua, dan begitu seterusnya. Usahakan repetisinya itu di atas, atau kalau udah nggak kuat sama saja dengan sebelumnya, nggak masalah, asalkan jangan repetisinya itu menurun. Untuk push up yang kedua, itu teman-teman bisa pakai kursi atau meja. Jadi teman-teman tangannya itu berpangku di kursi. Nah, tekniknya sama seperti yang di dinding. Teman-teman ketika dada ke arah kursi, teman-teman tarik napas, dan ketika teman-teman mendorong badan ke belakang, itu teman-teman buang napasnya. Usahakan pelan-pelan saja, rasakan ketika turunnya, dan ketika buang napasnya teman-teman boleh memakai tenaga. Nah, selanjutnya adalah plank. Seperti yang teman-teman tahu, plank yang sering kita lihat itu badan kita di lantai. Namun teman-teman bagi yang badannya masih terlalu berat, teman-teman bisa coba seperti push up. Namun teman-teman kakinya harus sedikit ke belakang dan harus dijinjit. Dan teman-teman posisi tangannya juga seperti yang di sini. Nah, teman-teman hitung berapa detik sanggupnya. Kalau saran saya coba selama 10 detik. Selama 10 detik dirasa udah berat, stop, istirahat 1 menit 30 detik, kemudian lanjut lagi, coba selama 10 detik, stop. Nah, istirahat selama 1 menit 30 detik, kemudian lanjut lagi, kalau bisa di atas 10 detik untuk yang repetisi ketiga. Nah, ini plank versi kedua, plank yang versi beratnya. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa plank dengan di dinding, teman-teman mungkin bisa coba plank yang ini. Plank yang ini untuk tingkatan yang ketika teman-teman sudah terbiasa untuk melakukan plank. Jadi silahkan dicoba ya. Nah, itu adalah 3 gerakan yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Cukup sederhana. Kalau bisa teman-teman variasikan saja per hari. Misalkan teman-teman mau sit up aja sehari. Jadi ada waktu untuk otot itu istirahat. Seperti misalkan teman-teman sit up itu yang berpengaruh di kaki. Jadi kemudian besok harinya teman-teman melakukan push up, di mana push up ini yang lebih dominannya ke dada. Kemudian besok harinya lagi teman-teman melakukan plank untuk perutnya. Nah, kalau untuk berapa kali sehari kita lakukan itu kalau bisa minimal 2 kali dalam sehari. Nah, bagi yang teman-teman yang muslim dan muslimah, mungkin setelah sholat ketika ada waktu coba saja melakukan satu gerakan, misalkan sit up setelah sehabis sholat, baik itu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Jadi teman-teman yang muslim bisa melakukan itu 5 kali sehari. Mungkin itu aja yang tips dari kita. Salam sehat untuk kita semua.